Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya mengenalkan tampilan muka atau user interface dari Revit 2024. Dimulai dari pojok kiri atas, kita bisa melihat logo Revit dan juga disertai yang dinamakan Quick Access Toolbar ataupun toolbar-toolbar yang akan selalu ada di sini posisinya untuk mempercepat perintah kita. Toolbar ini sebenarnya bisa ada di tombol lain, tetapi disematkan di sini untuk mempermudah perintah. Lalu berikutnya, di sebelah kanan, ini terdapat info center, ataupun untuk kita login akun Autodesk kita. Berikutnya, di sebelah sini terdapat tombol file. Ini untuk mempermudah kita membuat file baru, membuka file baru, ataupun menyimpan file baru. Selanjutnya, sebelah kanan terdapat tombol arsitektur, struktur, style, precast, sistem. Ini yang disebut dengan ribbon toolbar, di mana dalamnya terdapat ikon-ikon untuk membuat perintah. Lalu, jika kita mengklik 2 kali pada tombol berikut, akan membuat tampilan yang lebih sederhana dan membuat ikon-ikon tersebut menjadi lebih kecil. Lalu berikutnya, kalau kita mengklik 2 kali, makin sederhana atau makin minimalis dengan tanpa ikon dan hanya tulisan. Jika kita klik 2 kali lagi, maka ikon tersebut akan hilang. Jadi kita tidak perlu panik apabila terjadi seperti ini. Kita bisa mengembalikan ketampilan awal dengan cara mengklik 2 kali lagi. Nah, lalu ini muncullah tampilan basic dari Revit 2024. Kemudian, di sebelah kiri sini terdapat type selector atau tipe, di mana misal kita membuat perintah wall. Di sini akan muncul beberapa tipe dari wall atau dinding tersebut. Lalu berikutnya, di sini ada option bar yang akan muncul ketika kita sudah mengklik ikon dari perintah tersebut. Option bar ini menampilkan opsi kondisional yang berbeda tergantung pada elemen yang dipilih, di mana kita bisa menentukan settingan tinggi, settingan di mana lokasi garis, bisa dari as, garis pinggir, ataupun garis pinggir yang sebaliknya. Lalu berikutnya, di sini ada properties palette, yaitu sebuah tampilan dialog yang dapat dilihat atau ditambahkan untuk mengedit setiap parameter elemennya. Mengedit seperti bagaimana skalanya, bagaimana detailnya, seperti itu. Dan tab properties ini bisa kita pindah-pindah. Mau di sebelah kanan, mau di sebelah kiri, tapi biasanya lebih banyak tampil seperti itu atas bawah tadi ya. Lalu berikutnya ini ada project browser. Project browser ini menampilkan hierarki view dari tampilan gambar kerja dari mulai 2 dimensi hingga 3D, dari mulai dinah, tampak, dan potongan. Di sini terdapat floor plan, terdapat ceiling plan, terdapat elevasi, di mana ini muncul ketika tampilan awal kita belum mengerjakan apapun. Tapi ketika kita sudah memulai pekerjaan gambar, project browser ini akan bertambah sesuai dengan gambar yang kita kerjakan. Seperti itu. Nah, biasanya ini tuh bisa dipindah-pindah. Tab project browser biasanya ada di sebelah kanan dengan cara kita menekatkan ke tombol scroll ini untuk melebur menjadi satu dengan layar. Kemudian tab properties biasanya di sebelah kiri. Seperti itu. Setelah tab properties terdapat di sebelah kiri dan project browser terdapat di sebelah kanan, kita juga bisa melihat perintah apa saja yang kita bisa munculkan di tampilan awal muka dari Revit. Pertama kita bisa klik view, lalu kita bisa memilih user interface. Kita bisa memilih apa saja yang akan ada di sini. Seperti kalau view cube ini biasanya tampil di tampilan 3 dimensi, lalu ada navigation bar, menghilang yang di sebelah sini, lalu ada project browser,
menghilang project browser. Nah, lalu kita bisa klik properties, kita bisa klik lagi, nah seperti itu. Jadi jikalau kita mendapati tab ini tidak ada di layar, kita bisa memunculkannya kembali dengan klik view, lalu user interface dan pilih tab yang ingin kita pakai. Selanjutnya di bawah sini, ini terdapat view control bar atau bar yang memberikan akses cepat dengan fungsi yang mempengaruhi tampilan view. Dimana misal kita mau melihat gambar dengan skala 1:100, 1:50, dan lain sebagainya. Atau kita ingin melihat tampilan denah yang lebih baik tampilannya, atau kita ingin melihat tampilan 3D yang realistik atau shade yang ada bayangannya seperti itu. Lalu berikutnya di bawah sini ini terdapat status bar di mana memberikan petunjuk pada apa yang harus dilakukan. Status bar juga akan menampilkan nama family beserta tipe elemen atau komponen yang dipilih. Nah, ini akan muncul ketika kita sudah memilih elemen yang akan kita pakai. Lalu berikutnya di tampilan ini adalah area gambar. Terdapat beberapa ikon untuk nanti dipakai menunjukkan tampak dari depan, samping, dan belakang. Semisal kita mengklik elevation atau tampak, nah terdapat dua jendela. Lalu jika ingin kita menggambar dengan tampilan tampak atas dan tampak samping, mempermudah kita dengan cara tile view atau WT. Jadi kita bisa menggambar dengan melihat denahnya, kemudian juga melihat tampaknya. Seperti itu. Nah, kurang lebih begitu saja perkenalan tampilan muka dari Revit 2024. Selanjutnya akan kita jelaskan pada video berikutnya. Sampai jumpa.